Pemirsa, setelah ditangkap karena kasus narkoba, Miley Cyrus diserahkan ke BNN Kota Jakarta Selatan. Milen terbukti mengonsumsi psikotropika golongan 4 untuk hilangkan kecemasan sesuai arahan dokter. Miley Cyrus mengungkapkan alasan dirinya mengonsumsi benzodiazepin atau biasa disebut benzo. Menurut Miley, obat itu dikonsumsi sesuai dengan arahan dokter untuk menghilangkan rasa cemas dan depresi selama dirinya masa pemulihan. Obatnya itu untuk kecemasan dan kemarin kan sempat depresi dari BNN emang dikasih untuk mencegah kecemasan dan depresi aku. Ya, dengan musibah yang kemarin terjadi kepada aku, jadi aku banyak pikiran dan tekanan dan keluarga juga. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan Miley mengonsumsi benzo 25 Februari 2021 atau 3 hari sebelum ditangkap. Miley akan diserahkan ke BNN Kota Jakarta Selatan karena masih menjalani proses rehabilitasi. Jadi prosesnya kami menyerahkan ketiga-tiganya ini ke BNNK Jakarta Selatan. Karena masih statusnya adalah rawat jalan. Dia mengkonsumsi obat itu pada saat hari Kamis dia ada di sana. Obatnya ada, coba lihat obatnya. Surat keterangan juga ada. Ini obatnya. Sebelumnya Miley Cyrus terjaring razia protokol kesehatan yang dilaksanakan di Tres Narkoba Polda Metro Jaya bersama TNI dan Satpol PP di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. Miley bersama temannya terbukti menggunakan narkotika dan ditangkap untuk proses penyelidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, selebritas Jennifer Jill direhabilitasi di BNN Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Rehabilitasi dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan permohonan yang diajukan pihak keluarga Jennifer. Usai menjalani pemeriksaan di kantor BNN Cawang, Jakarta Timur, selebritas Jennifer Jill dibawa kembali ke Mapolres Jakarta Barat. Rencananya Jennifer akan direhabilitasi di fasilitas BNN Lido Sukabumi, Jawa Barat. Rehabilitasi dilakukan setelah hasil asesmen dan permohonan yang diajukan pihak keluarga Jennifer Jill disetujui. Kemudian hasilnya, rekomendasinya adalah agar yang bersangkutan menjalankan rehabilitasi berupa rawat inap di fasilitas BNN Lido. Sebelumnya Jennifer Jill ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Ia dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu usai tes rambut di Laboratorium Forensik Mabes Polri Sentul Bogor. Polisi berencana memeriksa ulang suami Jennifer Jill, pesinetron Ajun Perwira, untuk mendalami sumber narkotika yang ditemukan di kediaman mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa proyek infrastruktur Sulawesi Selatan, KPK belum mengagendakan pemeriksaan lanjutan. Ketiga tersangka masih menjalani isolasi mandiri. Penyidik KPK belum mengagendakan pemeriksaan lanjutan terhadap 3 tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa proyek Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021. Ketiga tersangka yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PLTR Sulawesi Selatan Edi Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto. Mereka kini tengah menjalani isolasi mandiri. Penyidik masih mendalami peran ketiga tersangka dan mencari bukti tambahan untuk melengkapi konstruksi perkara. Sementara terkait bantahan yang disampaikan Nurdin, KPK mengaku telah memiliki bukti yang kuat. Terkait dengan bantahan yang disampaikan oleh tersangka NA, perlu kami tegaskan bahwa tentu KPK telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum terkait dengan penetapan pihak-pihak sebagai tersangka di dalam perkara ini. Oleh karena itu, tentu kami juga berharap para tersangka dan pihak-pihak nanti yang akan dipanggil sebagai saksi di dalam perkara ini untuk menerangkan apa yang dia ketahuinya dengan sebenarnya di hadapan penyidik KPK.
Pemirsa, terdakwa kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra, Brigjen Pol Prasetyo Utomo mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator dalam sidang pembacaan duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta. Saudara terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Dalam sidang dengan agenda jawaban atas replik jaksa penuntut umum, terdakwa Prasetyo Utomo mengajukan sebagai justice kolaborator untuk kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Terdakwa menilai dirinya kooperatif dan jujur setelah mengembalikan $20.000 Amerika Serikat saat diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Selain itu, tim kuasa hukum Prasetyo menegaskan kliennya tidak memiliki keterkaitan dengan kepengurusan Interpol Red Notice. JPU menuntut Prasetyo Utomo dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp100 juta dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Dan uang itu tidak ada hubungannya dengan perkara Red Notice. Perkara korupsi ini kan perkara Red Notice, ya. Prasetyo itu sebagai apa di situ? Nggak sebagai apa-apa. Itu bukan bidangnya dia, bukan kewenangannya dia. Dia hanya memperkenalkan saja perannya dia. Lain tidak ada. Itu semua fakta-fakta di muka persidangan yang sudah terjadi, yang seperti kita lihat sekarang ini. Jadi begini, di dalam perkara ini kami mengajukan justice kolaborator dengan pertimbangan yang sudah sangat mendalam. Artinya begini, kalaulah tidak ada 20.000 ini, kalaulah tidak ada pras mengaku, tidak akan ada perkara ini. Ya itu yang harus digarisbawahin. Silakan saudara terdakwa. Selain Prasetyo, terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte juga menjalani sidang pembacaan duplik di sidang Tipikor. Dalam dupliknya, terdakwa Napoleon membantah dakwaan dan tuntutan jaksa yang menyebut dirinya menerima uang dari Joko Chandra melalui Tommy Sumardi. JPU meyakini Napoleon menerima suap dari Joko Chandra sebesar $370.000 Amerika Serikat dan $200.000 Singapura. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan Napoleon salah karena tidak menangkap Joko Chandra saat menjadi buronan kasus hak tagih Bank Bali. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri ini dituntut 3 tahun pidana dan denda sebesar Rp100 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Baik, Pak. Untuk putusan kita tidak ada persiapan khusus karena segala sesuatu menyangkut fakta persidangan sudah diuraikan dan sudah dibuka. Untuk selanjutnya diserahkan kepada majelis hakim. Bicara fakta hukum, kita sudah sama-sama lihat unsur urgensi perkara gratifikasi adalah pemberian uang. Tapi sampai dengan sidang ditutup dan menunggu putusan akhir dari hakim, itu barang bukti baik berupa uang, berupa transaksi dan semua ternyata tidak pernah diajukan dalam persidangan. Sehingga itu nanti biarkan hakim membuat putusan berdasarkan pertimbangannya dengan fakta-fakta yang sudah disajikan baik oleh rekan-rekan jaksa. Pemirsa, polemik kewarganegaraan Orien Riwukore, Bupati terpilih Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur terus bergulir. Tim pasangan calon nomor urut 1 ini mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk segera mencabut status kewarganegaraan Orien Riwukore sebagai WNI. Tiba di kantor Kementerian Hukum dan HAM pada Senin siang, calon bupati nomor urut 1 ini tiba untuk meminta Menteri Yasona Lawli segera mencabut status kewarganegaraan Orien Riwukore karena telah menjadi warga negara Amerika. Paslon nomor urut 1 ini mengaku Orien juga memiliki paspor Amerika Serikat seperti yang telah dinyatakan oleh pihak Kedutaan Besar Amerika. Kedatangan calon Bupati Saburai Jua ke Kemenkumham ini untuk kali kedua setelah sebelumnya menyerahkan berkas gugatan sengketa pemilu terkait status kewarganegaraan Orien Riwukore. Proses yang ada bisa berjalan. Adanya surat dari Kedubes Amerika Serikat yang menyatakan bahwa calon bupati pemenang Pilkada Saburai Jua adalah warga negara Amerika Serikat. Dan pada tanggal 8 Februari adanya statement daripada Bapak Menkumham untuk mencabut status kewarganegaraan Indonesia terhadap yang bersangkutan, maka hal ini menjadi polemik. Kita berdoa supaya seluruh proses yang ada bisa berjalan dengan baik dan siapapun yang terpilih menjadi Bupati Saburai Jua itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, undang-undang
orang itu harus warga negara Indonesia. Jadi harapan kita. Yang berikut adalah supaya masyarakat Saburai-Jua juga bisa mendapatkan. Takut jarum suntik, seorang anggota polisi Babin Kamtipmas di Denpasar, Bali histeris saat divaksin COVID-19. Ini lagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.